Jadi sangat penting testimoni ini. Testimoni ini dipegang oleh pengacara Singapura. Saudara O.C. Kaligis menerima tembusannya dan menurut O.C. Kaligis, kalau dibuka NKRI bakal roboh. Dia tidak mau menanya, tapi saya terawang dia, apa yang terjadi. Ternyata, saya katakan bukan NKRI Pak Colikis. Yang akan runtuh adalah Partai Demokrat dan pemerintah. Karena NKRI nggak akan runtuh. Nah, ketika saya terawang, nama-nama yang sangat penting, petinggi-petinggi DPR, petinggi-petinggi pemerintah, petinggi-petinggi Partai Demokrat, semua menerima dari Nasaruddin. Siapa tuh? Nah, inilah yang akan dikatakan O.C. Kaligis merobohkan NKRI. Nah, karena itu, Pak, kita mesti melihat. Kalau Nasaruddin marah, itu pantas. Karena apa? Dia sudah bagikan kepada petinggi-petinggi DPR, petinggi-petinggi partai. Malah petinggi-petinggi yang dapat duit ini menyalahkan Nasaruddin. Pasti marah dia. Pasti marah. Tapi kan tidak Demokrat aja yang kebagian. Makanya Pak, petinggi-petinggi DPR itu bukan hanya Demokrat. Petinggi-petinggi pemerintah juga bukan hanya Demokrat. Tapi petinggi Demokrat juga dapat bagian gitu kan. Nah, oleh karena itu, ya Pak Ruhut sudah kaya, nggak mau terima. Terus Pak? Jadi, kalau tadi Pak Karni selalu bertanya, kenapa Sultan Batu Gana tertawa senang? Karena dapat kue, Pak. Tidak ada makan siang yang gratis. Betapa dia membela Nasaruddin, sakit sampai turun 18 kilo. Badannya kurus, jenggotan. Padahal saya tanya O.C. Kaligis, nggak begitu. Gimana ini jadinya? Pak Ruhut pasti jewer dong itu. Orang yang nipu rakyat itu harus dijewer. Biarpun itu sama-sama satu partai. Nah, kemudian kita masuk saja ke MK dan lain sebagainya. Kalau menurut saya, pileg itu kecil, Pak. Akan lebih menggemparkan lagi kalau pilpres yang dibuka. Bongkar pilpres. Antasari masuk penjara karena membongkar ini. Dia bicara sama saya. Ini asumsi, ilusi, atau... Loh, ini pengakuan Antasari. Oh, pengakuan Antasari. Iya. Bahwa pada saat dia diadili, ada berkas yang tidak ada hubungannya dengan perkara dia dihadirkan. Berkas itulah yang berisi IT, Pak. Dan hilang sekarang. Di mana dia nggak tahu. Itu berkas harusnya kembali ke saya. KPU tahu dong. KPU mungkin tahu. Ini harus diluruskan ini Bang Karni, sehingga tidak ada dusta di antara kita gitu ya. Ini forum yang baik. Kalau persoalan IT itu tidak menentukan Pak SBY dan Budiono sekarang naik, nggak ada urusan itu. Loh, saya tidak mengatakan SBY Budiono. Nah artinya masalah IT aja. Ketika beliau yang memenangkan pemilu, nah itu proses manual yang ada di bawah. Proses IT adalah penghitungan sementara. Jadi yang membuat bahwa kemudian asumsi yang berkembang sekarang karena IT diutak-atik, kemudian suaranya menggelembung, kan begitu. Asumsi yang berkembang sekarang itu salah besar. Proses manual yang terjadi di bawah itu. Ada cek. Bahwa kemudian ada problem IT misalnya pemborosan atau apa, silakanlah diperiksa. Baik. Begitu. Pak Permadi, terusnya yang ketiga apa lagi? Keempat. Baik. Jadi selain pileg, pilpres juga harus diteliti. Iya, dia udah klarifikasi. Pileg saja sudah kayak begitu mengerikannya. Pemalsuan surat, ada sopir berani melawan nyonyanya dan lain sebagainya, tidak diberikan surat pada nyonyanya tapi diberikan orang lain. Iya. Ya. Jadi pileg saja sudah sedemikian kotornya. Masa pilpresnya bisa bersih? Tidak mungkin lah. Ya, kita problem lain.
Baik, apa kira-kira yang Ya dikehendaki? tadi kan ada 4, baru 3. Udah lupa. Jadi begini Pak, kita baru saja mendengar luar biasa. Pertengkaran itu adalah internal institusi dan eksternal antar institusi. Yang internal saja sangat mengerikan. Katakanlah antara Pak Arsyad dengan Mahfud. Jadi kita ini bertanya-tanya. 2 orang petinggi MK. Siapa yang berbohong? Karena dua-duanya mengatakan benar. Belum lagi di KPU antara Pak Putu dengan Ibu Andi. Dua-duanya berbeda. Hasil terawangan Bapak gimana itu? Terus Pak. Jadi internal saja sudah mengerikan, apalagi eksternal. MK lawan KPU. Siapa yang benar, Pak? Jadi melihat kebohongan-kebohongan yang demikian itu, pertanyaan saya kembali. Mau diteruskan kebobrokan ini atau mau dihentikan? Kalau dihentikan dari mana mulainya? Betul, dan tidak mungkin. Baik, Karena Pak. semua sudah terlibat. Ini belum kita ngomong soal jaksa. Belum soal polisi. Enggak, kita politik aja dulu. Oh, Pak. boleh, politik. Jadi, sekarang penyelesaiannya bagaimana? KPU dan MK sudah membongkar. Ada kursi-kursi DPR yang tidak sah. Ada kursi-kursi DPR. Nah, ini mau diapain? Mau dikembalikan? Atau mau diteruskan? Karena semuanya kelihatannya pandai-pandai berbohong. Baik Pak, kita lanjutin dengan Pak Sebastian. Sebagai Parliament Watch, apa memang udah sebobrok ini lembaga DPR kita, lembaga-lembaga, DPD-nya juga ya, karena dipilih juga kan, melalui KPU juga. Kemudian dia udah terpilih pun kayak Nazarudin. Ia mengirimkan bahwa tidak hanya saya, sekian orang, ada anggaran segala macam. Kalau kita mendengar keterangan setidaknya 2 orang, Nasruddin, dia menjelaskan begitu banyak pihak yang terlibat dalam permainan antara DPR. Maka menurut saya memang ini sudah demikian hancurnya DPR kita. Lalu yang kedua pernyataan Bode Nurhayati yang juga menjelaskan bahwa petinggi-petinggi di DPR juga ikut dalam permainan anggaran. Nah, kalau 2 keterangan itu dikonfirmasi gitu, dan ditelusuri lebih jauh, mungkin lebih dari separuh anggota DPR itu terlibat dalam permainan ini. Separuh anggota DPR terlibat. Iya. Nah, Wah, saya nggak berani meneruskan Ya. Jakarta Loes minggu depan. Nah, pertanyaannya kemudian, mengapa upaya untuk membongkar semua itu tidak pernah tuntas, tidak pernah terjadi? Kenapa? Karena dugaan saya banyak sekali pihak yang berkepentingan untuk menutup ini gitu. Banyak sekali yang punya kepentingan untuk menutup itu. Itu satu hal. Lalu yang kedua, saya juga menduga gitu ya. Tadi Pak Nudirman menjelaskan dengan baik gitu, mengapa sampai hari ini belum ada tindakan apa-apa dari Badan Kehormatan. Jangan-jangan ini juga bagian dari skenario gitu ya. Karena Partai Demokrat yang memiliki kader itu sudah memberikan sanksi pelanggaran etik. Artinya partainya sudah mengakui ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh kadernya. Ya kan? Maka pertanyaannya kok sampai hari ini Badan Kehormatan DPR belum melakukan tindakan apapun? Kok lebih Kan lunak begitu. pada kehormatan daripada Dewan Kehormatan Partai? Ya, Begitu. justru itu. Maka jangan-jangan menurut saya ini bagian dari skenario juga. Karena kalau Nasruddin ini diberikan sanksi yang tegas oleh Badan Kehormatan, katakanlah dia diberhentikan dari keanggotaan DPR, maka dia akan bongkar semua praktek yang terjadi di DPR. Jadi praksi semua akan terkena. Nah, kalau dia membongkar semuanya, maka
Apalagi yang dibicarakannya ditolak oleh Nasarudin adalah badan anggaran. Kalau bicara soal badan anggaran, semua partai itu ada di badan anggaran. Kan begitu. Dan semua partai juga membutuhkan dana gitu, untuk kegiatan politiknya. Nah, menurut saya, kalau kita bicara untuk membongkar mafia anggaran di DPR, pintu masuknya adalah satu, melalui Nasarudin. Yang kedua, Baude Nur Hayati. Apa yang terjadi dengan Baude sekarang ini diusulkan untuk diberhentikan. Mengapa diusulkan diberhentikan? Supaya kalau Baude diberhentikan, maka kasusnya menjadi hilang. Upaya untuk membongkar mafia anggaran itu menjadi hilang juga. Jadi, saya ngeri kalau pada hari ini kita, tadi Pak Oce juga, jangan-jangan kita menganggap Nasarudin ini pahlawan gitu. Padahal menurut saya, kalau kita mau membongkar mafia anggaran di DPR, pintu masuknya salah satunya melalui Nasrudin. Yang ditangkap oleh KPK sekarang ini adalah orang-orang pemain-pemain lapangan yang terima hanya 100-200 juta. Tetapi kelas kakapnya itu belum pernah disentuh hari ini. Gitu loh. Ya kan? Dan yang bisa mengungkap itu adalah Nasrudin. Karena dia tahu persis siapa-siapa yang bermain di sana. Baik Pak, kita istirahat. Saya semakin ngeri lihat Republik ini. Pemirsa, kita sampai di penghujung acara sesungguhnya. Mengerikan kalau kita teruskan. Saya takut kita semakin ambrol karena semua aib malam ini di negara tercinta ini bagaikan terbongkar habis. Saya mau ke LSI dulu. LSI, apa hasil penelitian Anda? Ya, survei kita terakhir periode Juni 2011, elektabilitas Demokrat merosot. Angkanya sekarang menempati 15,5% dari 20,5% pada periode survei bulan Januari. Nah, itu menarik itu. Kenapa bisa merosot? Nah, tentunya ini dipengaruhi oleh kondisi terakhir, minimal 1 bulan, 2 bulan sebelum survei. Itu ada beberapa kasus besar yang memicu kemerosotan. Apa? Elektabilitas itu. Nah, kemungkinan terbesar adalah kasus Nazarudin. Nazarudin termasuk yang besar. Iya, jadi kasus Nazarudin itu mempunyai efek elektoral. Artinya ketika kita tanyakan apakah orang yang memahami dan mendengar kasus Nazarudin yang tadinya orang Demokrat itu apakah mempertimbangkan pemilihan yang akan datang masih akan mencoblos Demokrat? Ternyata ada penurunan gitu. Dari berapa ke berapa? Sebentar. ada penurunan dari yang tadinya mau ya. Jadi 42,4% pemilih menyatakan kasus itu mempengaruhi pilihan mereka terhadap partai politik. Nah, itu yang tadi saya sebutkan ada penurunan. Jadi memang efek elektoral itu berpengaruh karena partai di Indonesia itu ada yang namanya partai ID. Kedekatan pemilih dengan partai itu hanya 30%. 70% sisanya itu mudah goyang kemanapun. Iya, artinya satu kasus, apalagi blunder politik itu sangat berpengaruh. Berapa persen jatuh gara-gara Nazarudin? Ya, saya pikir bukan hanya kasus Nazarudin saja, tetapi berdasarkan survei terakhir penurunannya itu per periode Januari ke Juni itu 5%. 5% Ya. Dari Januari yang tadinya 20,5 menjadi 15,5. 10% dong. 5%, sorry. 5%. Iya, 5%. Yang naik siapa? Kenaikan itu ada beberapa pengalihan suara ya. Golkar naik 17,9 dari 13,5. Kemudian PDIP naik
14,5